Masalahnya. Ini kita bicara variegata, jadi tingkat sensitivitasnya juga berbeda ya kan. Oke. Nah, cara kita merawatnya pun berbeda. eh, eh, Perhatiannya ekstra lebih khusus lah ya dibandingin yang lain gitu. Dibandingin yang hijau-hijau. Selamat datang di Plan Podcast. Ini adalah episode lanjutan dari Plan Podcast. Nah, dalam Plan Podcast kali ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi-informasi mulai dari deskripsi tanaman yang akan didiskusikan, lalu udah gitu perawatannya, dan juga perbanyakannya, cara untuk propagationnya, dan juga terakhir adalah tips and tricks untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman tersebut. Nah, di episode kali ini saya akan mengangkat topik tentang salah satu jenis monstera. Ya, tanaman ini berasal dari negara Meksiko, tepatnya dari daerah hutan tropis di bagian selatan Meksiko sampai dengan Panama. Dengan daunnya yang berbentuk hati dan juga penetrasi daun alami yang menciptakan sobekan-sobekan yang lebih menyirip menjadikan ciri khasnya. Apalagi ditambah dengan variegasi berwarna putih menjadikannya tergolong tanaman rare dan memiliki harga yang cukup tinggi. Sampai saat ini pun masih sangat diminati dan juga menjadi incaran para kolektor juga pecinta tanaman hias, khususnya adalah monstera. Nah, monstera pun akan terlihat lebih cantik jika kita menanamnya di dalam pot dan kita bisa meletakkannya di halaman maupun di dalam ruangan. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, saksikan terus kalau nggak mau ketinggalan informasi penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan tentunya pasti sahabat sudah tidak asing lagi. Nah, oleh karena itu pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ketemu dengan narasumber kita. Oke. Mas Jaya. Halo Enggal, apa kabar? Nih, Plan Podcast, kita udah ketemu lagi sama Mas Jaya. Pasti nggak lupa dong sama Mas Jaya kan? Masih inget ya yang kemarin sempat membantu kita untuk menjelaskan dan mengeluarkan koleksi jet satinnya ya Mas? Ya, jet satin variegata. Masih aman kan jet satinnya ya Mas? Belum kemana-mana ya? Masih kan diperbanyak itu ya. Lagi diperbanyak ya. Jadi ya Mas, buat teman-teman yang ingin memiliki koleksi jet satin variegatanya, boleh loh nanti intip-intip di IG-nya Plantarium Indonesia. Plantarium Indonesia. Nah, satu-satunya di Plantarium Indonesia. Ya Mas ya? Ada juga sih di tempat lain. Ada juga di tempat lain ya. Emang masih belum terlalu banyak sih. Karena memang nih Plantarium nih kayaknya hobi dengan tanaman-tanaman yang agak-agak lumayan cukup susah ya Mas. Iya, kalau itu emang kan masih tantangan nggak sih Mas buat budidayain kayak gitu? Udah pasti, kalau kan agak sedikit berbeda masalahnya. Ini kita bicara variegata, jadi tingkat sensitivitasnya juga berbeda ya kan. Okay. Nah, cara kita merawatnya pun berbeda. Perhatiannya ekstra lebih khusus lah ya dibandingin yang lain gitu. Siap. Dibandingin yang hijau-hijau. Dibanding yang hijau-hijau lebih membutuhkan perhatian yang lebih khusus ya. Oke. Podcaster kali ini tadi seperti yang udah aku bilang di awal bahwa aku kali ini pengen, karena minggu lalu itu kan sempat ngeliat si Monstera albo. Ya Mas, Monstera albonya koleksi dari Plantarium Indonesia. Nah, sekarang aku pengen banget nih Mas, ngulik-ngulik tentang Monstera albo. Tapi nanti boleh dong Mas dipraktekin propagation si albo variegata. Oh ya, boleh, biar semuanya juga bisa buat dapat wawasan lagi ya. Dan teman-teman yang pemula, penghobi yang baru atau yang sudah berpengalaman, atau kita bisa berbagi di sini. Asik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebenarnya di mana lagi kalau bukan di sini ya, kalau teman-teman pengen dapatkan ilmu-ilmu untuk propagation, apalagi kalau buat teman-teman yang merasa khawatir dan takut untuk
membudidayakan atau memperbanyak tanaman yang variegatanya. Nah, belajarlah di sama Mas Jaya dari Plantarium Indonesia, dan tentunya hanya di Plant Podcast. Nah, Mas Jaya, sebelum kita ke masalah teknis yang satu itu, yang pasti akan ditunggu-tunggu. Aku sendiri pengen nanya nih Mas Jaya, untuk Monstera albo variegata ini, dia tuh kategorinya termasuk yang sulit nggak sih Mas untuk dirawat, sama nggak dengan yang lainnya? Ya, pada dasarnya hampir sama ya. Sebenarnya kalau jenisnya Monstera seperti ini lebih bandel sih ya sebenarnya, lebih kuat mereka. Satu, mereka yang penting mereka tidak terlalu panas ya, sesuai dengan yang alamnya mereka lah ya. Tapi kita bicara yang albo variegata nih. Yang jenis variegata ini tetap harus punya perhatian lebih untuk mereka gitu. Karena ada satu tantangan buat kita memelihara albo variegata ini. Karena kenapa? Ada variegata yang sifatnya sensitif di sini. Nah, sensitif lah mereka di daunnya itu ya, daun putihnya mereka itu. Kalau kita salah perawatannya, seperti dari dia kekurangan air, kelebihan air, direct sun ya, langsung kena matahari, akan ada efek ya yang nggak baik buat dia gitu loh. Ya kalau kita bilang gosong gitu loh. Jadi bukan tempe aja yang gosong, daun Monstera variegata juga akan gosong gitu. Kalau salah rawat, salah perhatian, gitu Mbak Enggal. Nah, kalau untuk cahaya sendiri, dia paling bagus penempatannya di mana, Mas? Kalau saya paling suka ya kalau dengan yang namanya cahaya itu, dia dapat sinar matahari pagi antara jam 6 jam 7. Sinar matahari jam 6 jam 7. Iya, jam 6 sampai jam 7 yang cukup buat mereka gitu. Oke, dan ini kebetulan memang posisinya peletakannya menghadap timur ya Mas ya? Iya, emang sengaja saya tempatkan menghadap timur. Jadi kalau insting ataupun di alamnya mereka ya, tanaman itu kan selalu daunnya tuh selalu menghadap ke timur. Jadi sebenarnya kalau kita tersesat di hutan pun, indikatornya gampang kalau kita mau membedakan mana timur mana barat. Karena kalau kita di hutan, tanaman itu pasti dominannya mereka ngadap ke timur. Kita lihat condongnya tanaman menghadap mana ya Mas? Betul. Kalau untuk yang jenis-jenis gini ya lebih baik mereka menghadap ke timur. Timur. Sinar matahari pagi itu yang dibutuhkan mereka. Sinar matahari pagi yang dibutuhkan mereka, biar variegatanya juga lebih cakep ya, lebih indah. Karena mereka nggak perlu matahari. Jenis tanaman Monstera seperti ini nggak perlu dapat matahari yang full ya, nggak perlu terlalu. Ataupun tapi kan setiap rumah berbeda yang ngadepnya ya, Mbak Enggal ya. Ada yang kebagiannya dapatnya sore aja. Betul, ya kan? Betul. Sebenarnya nggak sulit juga untuk Monstera seperti ini, karena yang penting mereka di teras atau apa yang cahaya terang aja cukup. Cahaya terang aja, nggak perlu dia langsung dapat full matahari. Mudah-mudahan mereka bisa bertahan ya Mas? Bukan bertahan. Ya, lebih ke arah ini lah ya. Lebih baik. Mereka bisa menikmati hidupnya dan mereka bisa beradaptasi. Jangan khawatir untuk itu, karena mereka jenis tanaman yang bisa beradaptasi juga. Adaptasi ya. Karena kan pada dasarnya nih Mas, tahu aku kan memang tumbuhan hutan kan, tumbuhan epifit ya, yang numpang terhadap pohon induk ya, pohon induk, tapi dia bukan bersifat parasit ya Mas ya. Bukan benalu mereka. Mereka hanya mungkin minta pertolongan dengan pohon yang besar kali ya, karena mereka lebih bisa dibilang tanaman pencari matahari. Jadi tujuan mereka menumpang di pohon besar itu biar mereka juga dapat, karena hutan itu lebat. Jadi sinarnya itu mungkin agak sedikit ya. Jadi proses tumbuh mereka butuh pembentukan klorofil dan sebagainya, butuh matahari juga kan gitu ya. Jadi mereka buat masak atau apa ya butuh matahari, akhirnya mereka manjat, numpang, numpang dengan pohon lain. Nah terus Mas, penetrasi yang sampai menyebabkan dia menyirip ini Mas, pembelahan ini faktor yang bisa mempengaruhi si daun-daunnya untuk melakukan pembelahan lebih banyak tuh biasanya faktor apa ya Mas? Cahayakah atau apa? Pengaruh nggak Mas? Tingkat ini ya, nutrisi mereka satu ya, nutrisi mereka terus
mereka butuh penopang yang tadi ya. Jadi tanaman ini makin ke atas mereka makin melebar. Kalau dia pecah itu adalah genetik mereka. Emang jenisnya udah pecah. Gitu. Emang jenis yang punya daun pecah gitu loh. Jadi kalau mau cepat mereka untuk kebiasaan mereka yang natural mereka gitu natural mereka ya mereka memang harus kasih turus, jadi mereka memanjat. Emang mereka butuh panjatan di samping di turus ya yang kita bicara turus seperti ini nih. Di samping mereka juga bisa mungkin bisa mencari, mungkin berfungsi untuk mencari makan juga kali ya. Yang pegangan-pegangan mereka seperti akar-akar seperti ini gitu loh. Akar angin istilahnya. Selain pegangan mereka juga berfungsi yang lain. Kita saya belum meneliti sampai jauh itu. Mungkin banyak ilmuwan yang lebih paham tentang masalah itu. Iya sih Mas, memang biasanya kalau tanaman-tanaman yang jenisnya merambat nih, podcaster, dia itu lebih condong akan tumbuh sangat bagus ketika kita berikan bantuan turus ya Mas ya. Betul. Apalagi turus-turus yang biasanya tuh pakai rami ya. Ya bahannya ya sifatnya tadi ya yang natural juga ya. Seperti yang ada di Plantarium Indonesia. Ya. Karena Plantarium Indonesia punya turus spesial banget loh, itu turusnya. Boleh dicek nanti di IG-nya ya, podcaster ya. Nah, aku beneran loh Mas. Saya tuh sampai order loh. Karena memang turusnya itu spesial banget, luar biasa. Terus udah gitu nggak kayak turus-turus yang lain, dia rapi, cantik gitu kan ya. Terus tanaman juga Mas, pegangannya itu jadi lebih kokoh dia. Iya, karena emang dari atas sampai bawah itu saya pakai PVC yang 5/8 inch. Oke, baiklah. Itu hubungannya kalau udah PVC pasti tenis ya. Tenis ya. Hubungannya tenis. Jadi itu awet ya Mas ya? Iya, perlu. Kalau jenis tanaman-tanaman yang sifatnya Rhapidopora, Monstera, Scindapsus yang kemarin kita bahas ya. Terus ada teman-teman Philodendron ya, seperti itu mereka butuh sekali dengan pegangan. Kalau kita hanya taruh di tanah ya mereka tetap cari pegangan gitu loh. Karena semakin tinggi itu saya perhatikan justru daun-daun yang atas akan semakin terlihat lebih besar ya Mas. Makin tinggi mereka, makin berumur mereka, ya kan, daun itu nanti akan semakin besar dan semakin eksotik ya. Iya, pecahnya itu loh. Betul sekali. Seperti itu yang paling atas juga makin lama makin terlihat lebih besar ya Mas ya. Betul, dibandingkan dengan bagian yang bawah. Iya, dan ini juga tuh Variegata albonya itu wah cantik sekali. Dan ini akan siap dipotong ya Mas. Ya harus begitu karena mau mentok di ke rumah nanti dia belok-belok, saya nggak tahu dia mau belok kemana kalau nggak dipotong ya kan. Gitu Menggal. Pokoknya Plant Podcaster itu selalu merasa lebih beruntung setiap kali singgah ke Plantarium Indonesia, karena itu momennya selalu tepat di saat Mas Jaya mau melakukan propagasi. Oke Mas, selanjutnya itu untuk cahaya ya. Berarti cahaya itu akan lebih baik kita mengenali, balik lagi nih podcaster. Balik lagi kita harus mengenali habitat aslinya mereka ada di mana. Mas, by the way dulu, Mas Jaya lagi bangun apa sih Mas dari kemarin loh? Saya ngomong selalu ada taktuk metronom. Kayaknya irama ya biar nggak keluar dari tempo. Habitat asli ya Mas ya tentunya ya. Kita harus pahami, kita harus ya balik lagi seperti yang sudah ya, sebelum kita memulai sesuatu atau terutama ya makhluk hidup ya, sebelum kita memelihara, sebelum kita melakukan perbanyakan atau apa, kita pelajari dengan seksama, karena di situ ada obat-obatannya, ada cara merawat yang benarnya, ya itu penting kalau menurut saya. Karena betul sekali Mas. Karena tanaman kayak gini kan harganya juga relatif ya, ada yang buat beberapa orang mungkin dia mahal sekali, tapi buat beberapa ya relatif lah ya. Ada yang kalau masalah harga relatif dari sudut pandang siapa, bukan betul. Mana tapi siapa ya Mas. Siapa? Iya. Dari sudut pandang siapa. Kalau Mbak Henggal mungkin receh kali ya. Aduh. Ya begitulah Mas. Waduh. Oke Mas, lanjut kita ke media tanam.
Ya. Media tanam gimana Mas? Karena aku ngelihat ini montok banget gitu loh. Subur banget. Kalau saya sebenarnya kalau media tanam itu media tanam itu kan sifatnya hanya sebagai tempat dia berdiri atau wadah ya, dia memposisikan dirinya biar dia tidak roboh atau apa ya kan. Di situ fungsinya, tapi kita tidak juga berpikir dia hanya buat berdiri. Kenapa? Nanti pertanyaannya kenapa nggak pakai batu aja diganjel ya kan? Nggak begitu juga gitu ya kan? Nggak begitu juga. Jadi untuk media tanam, kalau jenis tanaman yang seperti ini lebih baik ya tanah humus, Humus ya. Humus. Karena kenapa? Di hutan pun humus ya, daun-daun yang mati atau apa, iya, betul, ya kan? Betul. Kulit pohon yang ini, yang udah terurai gitu, itu lebih baik sebenarnya. Ya kan, habitat alami iya, daun. Sesuai ya, Mas. Nah, makanya ada beberapa teman-teman yang di sana mereka memakai daun bambu lah, ya kan. Terus untuk yang teman-teman yang sifatnya sedikit daun bambu, banyaknya sawah, mereka pakai sekam lah, ya kan. Dan ada teman-teman yang tinggalnya di daerah yang datarannya ya lumayan, misalnya dataran-dataran yang di 400 DPL-nya 400 sampai 500 atau lebih gitu ya kan. Yep. Mereka banyak pohon-pohon pakis di sana. Nah, cacahan pakis itu bisa juga jadi media tanam mereka. Jadi sifatnya tanaman ini bisa adaptasi. Jadi jangan terlalu pusing. Kalau saya dapatnya andam, saya pakai andam. Tapi kalau saya nggak dapat andam tuh cacahan pohon, Ya kalau adanya pohon bambu ya pakai daun bambu. Cacah aja daun bambu. Kalau nggak ada pun sebenarnya nggak terlalu pusing juga. Intinya tanaman ini dia lebih suka poros. Poros tuh artinya kalau dia disiram air itu lewat. Air itu di medianya yang dipakai itu lewat aja. Betul, ya kan, bisa mengalir, langsung turun ya kalau Bang Drainase ya Mas ya. Jadi dia poros dia, ya kan. Jadi nggak, karena kalau terlalu lembab atau basah itu bisa terjadi pembusukan di akar ya, atau di bagian bawah dia yang tertutup dengan media tanam itu, baik batangnya, akarnya dan sebagainya gitu loh. Iya benar. Makanya kita pakainya poros. Tapi jangan hanya berpikir, waduh berarti poros itu adalah andam aja misalnya gitu. Jangan begitu. Jadi kita nggak bisa nanam dong yang nggak ada. Karena nggak ada andam. Iya, nggak ada andam. Karena andam itu kan ada di dataran tinggi biasanya untuk daerah, kecuali di tempat mereka ada yang jual itu ya, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk membuat media yang lebih poros, ada yang pakai sekam, nggak ada masalah. Sekam nggak masalah. Iya, tinggal terus di daerah teman-teman mungkin dia udah ada yang satu media tanam yang ready, yang siap tanam, siap pakai. Itu, ya bentuknya tuh di situ udah ada satu plastik, satu saknya plastik itu ada humusnya, ada tanahnya, betul. ada kohe. Ada kohenya juga. Kohe itu singkatan ya. Nanti di search aja kohe itu apa. Ya kan? Nah, tapi itu kalau buat monstera, saya nggak langsung pakai media tanam itu full gitu, langsung pakai itu nggak. Karena kalau saya sendiri lebih sukanya ya kan, karena kalau kita pakai itu kayak sepertinya terlalu padat. Menjadinya terlalu padat medianya, ya kan. Balik lagi, ini tanaman sukanya poros. Iya. Jadi kalau dia padat, ada kemungkinannya kebutuhan oksigen di media, di tanahnya, di tempatnya itu kebutuhan oksigennya tinggi di mereka ini. Mereka termasuk ya? Dia butuh longgar. Akarnya tuh sangat-sangat agresif dia mereka tuh. Di sifat akarnya tuh gimana sih Mas? Akar tunggang atau? Enggak, mereka agak serabut mereka. Serabut ya? Iya, agak serabut. Akar tunggang tuh lebih ke arah ke tanaman-tanaman yang seperti pohon kayu ya, Mas, ya? Monokotil ya, lebih kayak kedondong ya kan. Dikotil ya. Dikotil lebih kayak kayak mangga dan sebagainya. Nah, itu akar tunggang mereka. Yang pohon-pohon kayu besar ya Mas ya? Iya, berakar tunggang mereka. Nah, ini untuk itu teman-teman sendiri sebenarnya gini, kalau untuk media tanam ya Mbak Enggal ya. Jadi saya
kadang agak sulit cari andam. Agak sulit cari daun bambu karena posisi kita nih lebih dekat ke Jakarta. Betul. Yang daerahnya nggak mungkin udah banyak rumah daripada kebun gitu nih. Jadi semuanya harus beli. Sedangkan kalau beli kita harus menempuh jarak ya mungkin sekarang nggak ada lah ya beberapa. Cuman tren tanaman kan lagi gila nih sekarang nih. Betul. Ya kan lagi boom banget. Jadi mau beli sana habis, mau beli sini habis. Nggak usah media tanam pot aja habis. Makanya aduh, jadi benar-benar kita harus kreatif. Jadi kalau saya pribadi ya udah daripada saya bingung atau apa, mendingan saya pakai aja sekam. Oh iya, sekam. Iya. Nah, setelah sekam bakar ya Mas? Iya, sekam bakarnya cukup menurut saya, sekam bakar atau sekam bodong yang adanya aja lah ya. Nanti sekam bodong tuh apa Mas? Sekam bodong tuh sekam yang belum dibakar, yang masih sekam coklat. mentah. Sekam mentah. Bahasanya keren. Kalau di sini familiarnya, kalau di Jawa dan Jakarta ini lebih familiarnya ya sekam bodong ya Mas. Sekam bodong gitu loh, sekam mentah itu. Sekam mentah kayaknya nasional kali ya. Nasional. Baku. Jadi gitu Mbak Engel. Jadi nggak usah terlalu pusing. Saya tinggal bagaimana caranya. Saya lihat kalau di sekitar sini saya kalau cari sekam nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit buat saya. Dekat area-area plantarium ini ya Mas? Iya, dekat daerah kita ini nggak terlalu sulit lah ya untuk cari sekam bakar, banyak lah itu. Tapi nggak cukup sekam bakar aja atau sekam bodong itu nggak cukup, karena sifat mereka ya hanya kalau dia kering nanti tanaman juga nggak bisa goyang-goyang terus ya. Iya betul. Karena nggak padat kan? Kurang padat, terlalu ringan. Terlalu ringan lah. Terus untuk nambah kepadatan dia tapi tetap poros, saya kombinasikan dengan yang ini sedikit ya, misal perbandingan 1:1 atau 1,5. Tergantung luasnya pot, besarnya pot dan tingginya tanaman. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan berarti. Misalnya gini, kalau kita bicara monstera, ya monstera ini. Pot saya pakai 30 atau pot 20 ya. Kalau saya baru potong biasanya saya nggak mau besar-besar potnya. Saya pakai pot yang kecil. Kalau baru potong bisa menggunakan pot kecil. Ya, saya pakainya pot yang kecil. Karena kenapa? Untuk menjaga tidak terlalu basah atau terlalu lembab. Dengan pot yang besar itu akan karena dia masih luka atau apa kita taruh tanpa kita sadar. Apalagi hobinya mandiin tanaman. Tanpa sadar lembab sekali itu medianya, mengakibatkan itu tadi kebusukan. Itu satu tips lagi tuh. Jadi kalau kita habis melakukan stek atau pemotongan Mas, jadi diletakkan di media tanam, diletakkan di pot, jangan terlalu besar. Sesuaikan dengan baiknya sih lebih baik kecil ya kalau menurut saya. Bagus lagi untuk kecil ya. Lebih baik kecil, tapi kita harus perhatian tuh biar nggak terlalu basah. Gimana caranya? Karena mereka beda. Atau buat yang teman-teman yang masih ragu-ragu takut ya seperti itu ya pakai WP aja. Water propagation. Itu udah paling aman ya Mas. WP apa WP sih? Karena kita bicara WP tapi water propagation ya kan? Kita cemplungin ke air aja lah. Iya. Kalau kita baca WP panjangan ya, udah WP aja. Sama aja orang panggil AC ya. gitu Mbak Engel. Jadi sebenarnya media itu salah satu tempat berpijaknya mereka, tempat sumber nutrisi juga nggak sih Mas? Kalau itu ada sumber nutrisinya, bisa dikulik sih sebenarnya itu apa aja yang terkandung dalam sekam dan sebagainya. Kan setiap tanah itu ada mineralnya. Iya betul. Setiap humus ada kebutuhan mereka. Mungkin di situ ada NPK-nya kali ya. Karena saya pernah juga baca bahwa kayak irisan bambu itu merupakan salah satu humus organik yang alami banget karena dia mengandung banyak nutrisi untuk kebutuhan. Salah satunya untuk kaladium itu bagus banget Mas pakai itu. Oh iya. Iya, jadi saya di rumah kaladium tuh pakai humus bambu itu, waduh, montok-montok daunnya besar-besar. Gitu ya. Enak. Tapi saya tetap pakai trik yang dari Mas Jaya juga. Sisakan 2 daun. Sisakan 2 daun. Itu panjang gitu, kita bisa cerita nanti. Next. Bagaimana cara memperbanyaknya? Betul. Cara lama, cara yang Jadi saya kemarin dapat informasi juga dari Mas Jaya, ternyata kaladium. ini agak melenceng sedikit ya, bahwa ada teknik WP juga ya Mas ya untuk kaladium ya. Nah itu next kita akan
akan Kulik ya? praktekkan. Kita kulik dan praktekkan. Kita kulik dan praktekkan. Gimana Nanti caranya? jadi pokoknya jangan pernah ketinggalan video-video konten dari Plan Podcast ya, karena pasti akan sangat menarik dan ditunggu-tunggu. Lanjut Mas tapi Iya, sebelumnya iya. kita nikmati dulu nih Mas. Oh iya. Aduh, disebutin nggak nih kopi apa nih? Nggak usah aduh. ya. Mas ini legend loh. Iya, legend. Turun temurun. Oh iya, sayang loh kalau nggak di endorse. Ini endorse Mas, cuman katanya now skip dulu. Oh gitu ya. Ya, Ininya di skip dulu, jangan disebutkan brandnya karena baru mau akan launching katanya. Iya. Demikian. Oke, next kita lanjut Mas. Tadi masalah. Jadi kesimpulannya dari media tanam sendiri sebenarnya fleksibel, disesuaikan dengan tempat, lokasi dan apa yang ada di sana Mas. Yang penting harus poros. Untuk Monstera poros. Monstera sukanya poros ya Mas. Poros ya. Harus poros. Jadi baiknya medianya potnya diukur dengan ketinggian batang. Kalau batang hanya 10 cm, baiknya ya pakai pot yang 10 diameter 10. Oh, baik. Nah, kalau dia udah 30 cm ya pakai yang 15 sampai tergantung rimbunnya juga daun. Baik. Jadi tergantung rimbunnya daun juga. Misalnya gini juga, tapi ada tanaman yang nanti tingginya 1 meter, pakainya pot berapa ya disesuaikan juga lah, pot 20, DM 20 ya, diameter 20 atau 30. Tapi balik lagi kalau teman-teman atau gini kalian, kalau dia sampai pun mau nanti harus makainya pot yang besar, dia nggak punya pot lagi. Wah, kata Mas Jaya katanya harus pot kecil. Gimana dong, udah motong potnya nggak ada ya kan, gimana dia harus tanam nggak? Ya silahkan aja, akalin. Oke. Caranya mana? Aku cuman Mas Jaya, aku punya potnya cuma pot 30 nih, gimana nih? Nanti kalau aku pakai sekam dengan ini bla-bla-blanya lembab nanti. Jangan khawatir, kamu ambil aja itu pot itu, pecahan batu boleh. Pecahan batu ditaruh di bawahnya, ya kan? Karena ini salah satu akal-akalan dari ayah saya juga, ibu saya juga begitu dulu tuh. Nah, mereka ngakalin. Ilmu warisan. Jadi pot itu ditaruhin batu bata atau batu-batu ya. Dari dasar pot ya mungkin hanya segininya aja lah, dikit lah ya, bawahnya aja lah. Fungsinya apa? Biar air itu pas jatuh dia nggak langsung jatuh. Kalau mau bikin poros, kalau kita mau tanah ya kalau nggak, saya nggak punya sekam, nggak punya ini, hanya punya tanah aja. Ya udah, akalin tadi, batu kali itu tumbuk aja, dicampur dengan tanah. Ya silahkan aja, ya kan. Orang kalau di sana kan ada pasir Malang segala. Iya, ya kan. Bagus malah bagus, pakai pasir Malang di mix dengan sekam, di mix dengan ini, dicampur, akhirnya mereka tanam. Jadi jangan mati akal. Kita bicara poros, jangan mati akal dengan gunakan sumber daya alam kita yang ada di masing-masing daerah kita masing-masing. Betul. Iya Mas. Ya. Fleksibel ya Mas ya. Jangan sampai tidak berkarya ya teman-teman. Itu. Jangan karena tidak tersedia. Iya. Akhirnya kita jadi berhenti untuk berkarya. Jadi pokoknya untuk media tanam yang penting poros, dan poros itu bisa kita bisa mencarikan solusinya, bisa mencari solusi lah ya untuk menciptakan keporosan. Yang penting kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan poros. Itu aja sih podcaster. Tapi ada daerah yang nggak ada batunya. Mana tuh Mas? Banyaknya pohon kelapa aja. Ambil sabutnya, dicincang. Nah, taruh di bawahnya. Itu juga sekarang udah banyak Mas, media yang udah jadi Mas, kokopit. Tapi biasanya, nah itu tuh, biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga juga yang kalau misalnya pergi ke pasar mau beli santan kelapa, belilah sama sabut-sabutnya. 1 karung. Bisa dicacah. Itu bisa bagus loh buat tanaman hoya. Oh iya bagus ya Mas. Ya kita pakai di sini, kita pakai hoya itu pakai ini apa? Kulit kelapa. Kulit buah kelapa yang dicacah. Nah, jadi buat teman-teman yang di daerah pesisir ya. Oh iya Mas, di rumah juga ada tuh hoya. Aku taruh pakai potongan kelapa itu. Potongan kelapa. Karena kenapa? Mereka lebih senang tuh hidup pegangan juga kan. Hoya juga jenis yang megang gitu lah. Gitu. Iya, dia lebih senang di pakis juga ya Mas ya. Batang-batang potongan pakis juga dia sangat suka. Atau ini apa namanya, potongan pohon kelapa, kayu kelapa pelepah.
Ya bisa ya, dipakai, ya? bisa dipakai lah itu. Okay. Tapi kulit sih kebanyakan dipakai. Kulit kelapa itu. Nah, yang tua ya. Kalau yang muda jarang. Enaknya dibikin es degan. Oke, lanjut. Untuk media tanam berarti sudah ya, podcaster. Nah, sekarang ya lanjut ke berarti kalau tadi media tanam kita sesuaikan poros berhubungan dengan pengairan sih Mas, penyiraman ya Mas. Nah dia ini sukanya gimana nih Mas? Karena setahu aku kalau di hutan berarti kan suka kelembapan ya Mas, kelembapan tinggi ya. Berarti untuk penyiramannya sendiri boleh setiap hari atau harus setiap hari atau? Kalau saya itu tadi lagi balik media lagi. Poros itu? Balik lagi, misal saya pakai, kalau saya pakai sekam nih, sekam. Pakai media tanam yang tanah organik gitu yang ya, siap jadi ya, yang jadi. Banyak dijual itu. Saya mix, saya campur, saya lihat tingginya tanaman. Oh ternyata tingginya biar dia nggak goyang-goyang, saya harus pakai sedikit padat misalnya. Jadi media tanamnya jadi tanah organiknya lebih banyak ya Mas? Tanah organik ya satu-satu lah. Biasanya saya sekam lebih banyak daripada karena untuk poros itu ya Mas? Karena media yang udah jadi kan saya nggak tahu mereka bikinnya seperti apa. Ya kan bisa jadi ada jenis pupuk-pupuk tambahan dan sebagainya ya kan. Jadi saya nggak terlalu banyak pakai itu, saya mix saja. Tujuannya untuk mengikat dan ada nutrisi yang buat adjust mereka lah. Karena rata-rata kalau monstera saya potong pasti udah ada akar-akarnya, akar anginnya, ataupun akar serabutnya nanti. Nah itu. Jadi biasanya saya sudah siapin dulu sebelum saya potong gitu loh. Saya pilih dulu yang mana. Contohnya seperti ini ya. Iya. Jadi kalau itu sebenarnya udah siap dipotong, ditanam di media tanah. Sampai akarnya udah keluar loh Mas dari pot ini loh Mas. Iya, karena dia udah direncanakan. Ini saya bakal praktekin hal kayak gini nih. Deg-degan soalnya untuk motong yang variegata Mas. Karena itu kan akar angin tuh, yang menjunta-junta itu akar angin. Nah, biar dia berserabut, biar berserabut akar anginnya itu. Jadi saya masukin ke dalam wadah seperti itu, pot, saya taruhin. Kalau itu saya pakai lumut. Tapi kalau teman-teman nggak ada lumut, boleh tadi cacahan apa namanya? Kelapa tadi ya. Kelapa, tanah kulit juga kelapa. Boleh, nggak ada masalah. Terlalu lembab nggak Mas kalau tanah? Nggak ada masalah, kan dia di bawah yang paling penting. Kalau di atas kan dia sifatnya hanya tujuan kita hanya untuk menumbuhkan akar serabut aja. Serabutnya ya. Atau saya kadang-kadang pakai pakai minuman mineral gitu. Botol minuman mineral, ada airnya, saya ikat, tinggal akar cemplungin juga. Iya benar. Jadi kadang-kadang saya juga gitu Mas. Iya, banyak cara sebenarnya untuk numpuin akar. Sebelum dipotong saya biasa lakukan itu dulu. Iya, berarti ketika sudah tumbuh akar serabutnya berarti akar serabutnya udah ada, kita bisa tanam di media. Prosesnya jadi lebih cepat ya Mas? Lebih cepat. Oke. Lebih cepat dan lebih kecil resiko mereka mati. Karena mereka udah punya akar-akar. Karena sudah ada akarnya, sudah siap makan mereka di situ, ya kan? Jadi waktu kita potong, tapi harus jaga. Waktu akar di situ tuh kan muda dia, akar serabut tapi muda, sensitif. Iya benar. Pada saat kita bicara sensitif, berarti dia tidak suka dengan goyangan-goyangan, pemindahan yang kasar. Jadi sebaiknya sebulan pertama setelah kita udah siapin dulu. Oh, saya harus nempatinnya di sana. Karena pada saat sekali potong, kita harus taruh tempat yang teduh. Kedua, jangan suka dipindahin ke sana kemari. Biarkan aja di tempat teduh itu selama 1 bulan misalnya gitu. Oh gitu Mas. Biarkan akar dia bergerak bebas, mencari, berkembang, ya kan, sampai nanti ketemu settle. Biasanya dalam waktu sebulan rata-rata udah ada progres pertumbuhan yang lebih positif di akar mereka gitu loh. Nah, dibantu dengan penyiraman tadi ya, seperti itu. Tapi baiknya jangan suka dipindah-pindah, karena banyak orang gagal melakukan hal itu karena itu ya? memperbanyak itu gara-gara walaupun akarnya sudah banyak nih, tapi belum settle, belum ngikat dengan media tanam. Betul. Kan teman-teman banyak juga tuh, misal dia beli tanaman dari luar, ya kan, dari kirim, nggak pakai pot atau apapun, tapi akarnya kan udah ada akarnya. Biasanya dibungkus tisu dan lain-lain. Udah ada akar lah gitu ya kan. Udah lumayan banyak lah, tapi menurut saya masih muda itu. Waktu dia pindahin ke pot, waktu dia madetinnya itu harus hati-hati karena dia putus sedikit sensitif, stres. Kadang-kadang tanaman nggak kita pindahin pot aja, dia dibawa aja dari satu tempat ke tempat lain.
cuacanya kan berbeda. Iya, adaptasi lagi ya Mas. pH airnya dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda. Betul. Ya kan, itu ada sensitifnya di situ. Jadi kita benar. harus benar-benar untuk melakukan itu gitu loh. Harus benar-benar peka dan benar-benar mengerti. Balik lagi itu dia Mas, Iya. harus tahu dulu. Nanti ada sesinya untuk masalah itu. Oke. Masalah itu lebih ke arah bagaimana cara penggunaannya tanaman yang baru datang, biar dia sehat, biar dia bagus, biar dia enggak. Next. Podcaster. Aduh, aku sampai keserimpet. Podcaster, tahu kan podcaster ya? POT caster. Nah, podcaster pokoknya tuh Mas Jaya udah ready. Nanti next kita akan bahas mengenai itu ya Mas ya. Iya. Bagaimana cara untuk menangani atau perawatan untuk tanaman-tanaman yang baru kita beli ya Mas Betul, ya, biar yang nggak baru datang, stres biar nggak stres. semuanya. Jadi bukan hanya orang doang yang stres. Ternyata tanaman juga bisa stres. Makanya kan ada tanaman bilang biar mau subur dikasih musik kan. Nih, oh iya bener itu Mas. Sehat. Biar sehat. Yang dicaci maki mati. Tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau saya lihat sih ada ya, ada yang meneliti ke arah sana. Karena mungkin berhubungan dengan gelombang kali ya Mas, gelombang apa sih? Gelombang yang secara kasat mata kita nggak ngelihat ya Mas, tapi kan pasti itu akan berpengaruh terhadap frekuensinya mereka gitu kan. Betul. Kalau dia sampai disetelin musik dia joget ya lari. Nah itu saya pasti begitu. Nah, oke Mas. Nah, untuk meningkatkan itu tadi udah ya Mas, pengairan, cahaya, media tanam, pengairan. Nah, Mas, kalau untuk pupuk sendiri atau fertilisasinya sendiri, Mas Jaya bisa pakai pupuk tambahan atau untuk aja? Kalau kita baru potong ya, istilahnya baru kita perbanyak ya, kita perbanyak, terus kita taruh kalau di media tanah hanya B1 sih sebenarnya. B1 berarti pupuk cair organik ya Mas ya? Betul. Tapi ada itu juga komposisinya strong, kuat, light aja ya berarti. Light aja. Karena kenapa? Orang stres kasih makan. kayak gitu malah bukan sehat. Kalau saya sih doyan. Orang sekarang gini, orang lagi luka ya kan, kita ya harus ikutin aja lah kata yang teliti. Kalau kamu begini, obatnya ini. Ada dokter-dokternya yang ngasih tahu. Jadi kita ikutin mereka aja. Jadi jangan lupa baca aturan pakai kalau menggunakan pupuk ya Mas ya. Jangan kayak dulu kan, orang luka dikasih keong. Ya kan. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Sembuh-sembuh aja sih. Itu dia Mas. Nah, oke Mas. Next nih berarti untuk pupuk sendiri biasanya hanya B1 aja ya Mas ya. Itu cukup ya Mas. Untuk sementara itu dulu. B1 aja ya. Karena perlakuannya kalau saya ya, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Itu perlakuannya seperti itu. Karena kenapa? Begitu juga dengan tanaman yang masih muda gitu ya kan. Saya sih jarang kasih apapun yang agak aneh-aneh ya, terutama kimia dan sebagainya. Kimia. Paling kalau mau ya secangkir air cucian itu? Beras. Iya, cucian beras. Udah. Itu apa? Ilmu turun temurun. Jadi kalau podcaster ke galerinya si Plantarium Indonesia akan menemukan satu ember penuh yang selalu diisi oleh istrinya Mas Jaya dari cucian beras. Dan jangan heran ya ada berasnya di daun-daun kadang-kadang. Iya. Oke Mas, terus selanjutnya kita ke tips and trick nih. Tapi sebelum kita ke tips and trick ya, aku pengen minum dulu Mas. Biarin aja, iya Mas. Biarin aja kameramen pada ngeliatin nih Mas. Mau minum kan? Di episode yang pertama udah komplain Mas, enak banget pada minum kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini adalah salah satu ciri khasnya dari Plantarium Indonesia. Jadi buat sahabat semua yang kalau mau lihat-lihat atau datang ke Plantarium Indonesia pasti akan ngelihat ini nih. Ngelihat cangkir ini, pasti akan disajikan ini. Oke. Lanjut ya Mas, tips and tricks. Mas, ini kan katanya agak naikkan dikit mic-nya katanya. Ini kan Monstera albo variegata.
Nah, ini namanya variegata. Nah, kalau albo berarti putih ya Mas ya. Nah, untuk meningkatkan atau lebih ngeluarin warna albonya itu gimana sih Mas? Ada tekniknya nggak sih? Satu atau hanya genetik Mas? Kalau saya ngelihat genetik ya. Oke, genetik. Karena kalau udah genetiknya emang dominan hijau ya mungkin ya presentasinya untuk yang lebih itu ya akan ngikutin indukannya lah. Gitu. Akan ngikutin indukannya ya Mas ya. Oke. Kecuali kita suka. Kalau ini kan ada yang kalau saya lihat dia emang full albo ya. Full albo. Ada jenis yang ngeflag. Saya punya yang ngeflag juga, saya punya yang marble juga. Itu hanya istilah, tapi mereka albo, variegata. Variegata putih. Tapi genetiknya nanti ada yang full, satu daun itu putih semua. Ada yang sebelah. Ada yang sebelah ya. Nah, maksudnya putih, satu daun hijau gitu kan. Maksudnya sebelah daun ini satu hijau, satu putih. Ada yang kayak begitu. Ada yang marble. Pecah dia, semua itu splash putihnya tuh banyak. Bener-bener motifnya marble ya Mas. Motifnya marble kayak gitu. Jadi yang kalau ya satu ya pilih yang sehat lah. Kalau masalah warna kan kesukaan orang. Kesukaan iya sih Mas. Berarti kalau untuk paling untuk mempertahankan ya Mas ya, yang bisa kita lakukan ya Mas ya. Karena kalau misalkan dari itu kan berarti genetik ya Mas bawaannya dia ya. Tapi untuk mempertahankan mungkin dengan yang itu tadi peletakan ya Mas peletakan cahaya matahari. Itu pengaruh benar sekali, penempatan pengaruh lah. Contoh ya. Kita nggak bicara Monstera misalnya, kayak keladi tisu gitu, atau White Christmas orang bilang, atau White Caladium White, Caladium White. Ya kan? Kebanyakan orang dia beli putih tiba-tiba hijau, pas sampai rumah dia hijau. Karena kenapa? Itu bukan kesalahan, itu penempatan yang berbeda dengan tempatnya dia sebenarnya. Karena dia tumbuhnya tuh di hutan, banyak pohon-pohon dia tumbuh di bukan hutan lebat ya dia, tapi lebih di hutan yang terang. Biasanya dia memang banyak di tepian rawa ya Mas ya. Lebih kayak di kebun-kebun gitu sih kalau saya lihat ya. Jadi ternyata mereka lebih sukanya mau diolah sekarang apa nanti aja. Jangan Mas, kebanyakan. Oh ya udah. Maksudnya biar buat next episode, biar saya berkunjung lagi ke sini biar ada oleh-olehnya lagi. Iya. Ya seperti itu sih sebenarnya penempatan. Lebih ya, penempatan ya Mas. Penempatan, jangan sampai salah penempatan juga. Tadi lah harus jaga air, penyiramannya, jangan sampai kekeringan, jangan sampai berlebihan. Terus penempatannya juga jangan sampai yang terlalu terpapar sinar matahari langsung. Sinar matahari pagi paling bagus. Paling bagus ya Mas, sejam 2 jam lah ya. Dari jam 6 sampai jam 8 itu udah maksimal ya Mas? Iya. Maksimal, iya. Ya, mulai jam 6, jam 7, ya jam 8 lah. Satu nggak terlalu panas ya buat mereka, karena mereka nggak emang sukanya yang begitu. Oke. Nah, oke Mas. Untuk selanjutnya hama atau masalah yang biasanya nih, karena aku di rumah nih, jujur nih Mas nih, aku ada salah satu koleksiku juga yang ternyata aku bingung kenapa lama-lama dia menguning, daunnya total coklat, layu gitu. Yeah. Pas aku bongkar dalamnya Mas bulukan akarnya. Nah itu sebenarnya kalau hama di daun dia agak kuat ya Mas, termasuk kayaknya, kuat ya dia hama daun. Nggak doyan ya hama daun. Soalnya ini saya jarang lihat kutu-kutu atau jarang ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah nemuin sih Mas. Kalau bicara jarang berarti pernah. Saya belum pernah nih nemu nih. Emang sih kayaknya belum pernah sih Mas. Tapi marmorata saya, musuh alami dia ini ngengat. Ngengat atau kupu-kupu ya. Tapi yang pasti sih kalau saya lihat ngengat. Karena kenapa? Dia punya ulatnya gede, besar. Sama satu ulet Mas. Itu musuh dia ulet. Jadi musuh dia nih kalau saya ngalamin ya, kalau hama-hama yang kecil-kecil itu enggak, tapi ulat ya. Nah itu gimana tuh Mas? Karena musim hujan loh ini loh. Ya. Disemprot atau gimana Mas? Karena kalau udah putus asa, itu
Karena ulat itu Mas, pergerakannya itu cepat sekali. Jangan ngitung harian. Betul. Makanya kalau teman-teman kebanyakan si plant lovers ini indikasi bahwa tanaman itu dimakan ulat pada saat daunnya bolong. Oh, itu dimakan ulat. Iya, udah bolong ya. Udah tinggal setengah. Wah, dia baru tahu. Sebenarnya pencegahannya adalah ya emang kita harus kita harus sering ngelihat ya, di lab ya, kalau masih kejangkau di lab atau diperhatiin ada nggak bulatan-bulatan kecil di daun, karena telur ulat itu. Okay. Kalau ada yang warna telur kecil sekali lah ya, kecil lah ya, gitu lah ya, Mas, mungkin lebih kecil daripada telur ikan emas biasa kali ya. Kecil lah sih, Mas, kadang-kadang nemuin kayak di belakang-belakang gini nih ya. Sebesar ini telur ikan cupang. Sebesar telur ikan cupang. Dan ingat ya, saya pernah lihat di aneka cupang tuh ya, telur ikan cupang. Dan ingat, dia naruhnya tuh nggak di atas. Di balik ya, Mas? Kebanyakan di baliknya. Sama kayak telur kutu juga gitu, Mas. Telur kutu juga di baliknya. Nah, kadang-kadang kita kalau ngelap itu kan hanya di permukaan. Iya, karena dia licin. Berarti kalau di musim hujan gini harus lebih peka ya, Mas ya. Betul, untuk cek-cek belakang. Nah, kalau telur kutu itu sendiri dia hilang nggak sih kalau disemprot dengan sebenarnya sebelum pencegahannya itu sebelum kupu-kupu itu atau ngengat itu kan yang berbulu malam dia. Kalau kupu-kupu kan siang ya, enak lah kita bisa lihat dia datang atau enggaknya. Sebenarnya kalau masalah hama ini lebih mudah. Kita tidak khawatir dia mati sebenarnya. Tanaman tuh tidak mati karena ulat itu satu daun udah kenyang, dia jadi kepompong dan mulai terbang. Udah satu daun aja dibuat dia. Mas, tapi satu daun berapa? Ya begitulah ya kan. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ya kesalnya di situ aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita ikhlasin mudah-mudahan dapat pahala buat kupu-kupu ya. Tapi jarang yang ikhlas kayaknya. Jadi kalau hama ulat atau kupu-kupu atau gangat itu menurut saya sih nggak bikin tanaman itu yang jadi sekarat atau apapun ya. Karena masih ada daun-daun yang lainnya. Tapi itu salah satu yang hama yang di daun ya. Yang kalau sampai tadi Mbak Enggal bilang menguning, terus ada titik-titik yang seperti coklat berkarat seperti karat kayak gitu. Biasanya di media tanam itu, di bagian media tanam itu yang bermasalah. Bisa juga kalau dia tidak ada jamur atau bakteri atau virus, itu bisa juga karena terlalu dia kekeringan ataupun terlalu lembab. Overwatering ya. Iya. Nah, tapi kalau dua itu nggak ada, berarti ada kemungkinan dia kena virus atau bakteri. Oh gitu. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu harus cepat-cepat diselamatkan. Nah, biasanya kalau kena virus gitu gimana? Kalau kita terlambat siram atau kekeringan ya masih oke lah ya. Iya, itu udah biasa lah ya. Udah tinggal kita siram atau gimana ya kan. Tapi kalau kebasahan, kelembapan, baiknya kita dibongkar dulu. Ganti media tanam. Ganti media dulu, ganti media, ya kan. Nah, tapi kalau dia udah kena bakteri atau virus, mau nggak mau kita harus pakai obat. Ya saja dengan fungisida dan sebagainya gitu ya kan. Itu disemprot atau di media tanam? Kalau saya yang pasti medianya saya ganti. Media kita ganti. Iya, yang kita rawat itu adalah batang, bonggolnya, akarnya yang kita rawat. Oh, daun pasti pangkas dong, Mas? Enggak perlu. Kalau yang penting itu yang harus kita rendam dan sebagainya gitu loh. Kita rendam, ada satu fungisida lah ya yang buat, ada sih obatnya untuk itu. Oh, ada ya. Tapi jangan terlalu telat, karena kalau udah telat dia bisa bonyok, bisa jelek, ataupun udah hancur lah ya. Istilah orang tuh lonyot katanya. Benyek. Ya udah hancur, itu agak sulit. Karena kalau udah agak sulit kita harus mulai pangkas tuh. Mungkin nanti suatu saat kalau ada yang lonyot kita bisa praktekin gimana caranya buat nyembuhin itu. Tapi mudah-mudahan jangan lah. Ya kan? Iya sih, Mas. Nah, aku nemuin kondisinya, tapi belum pernah sih, Mas, kalau nemuin kondisi kena virus atau bakteri ya. Tapi kalau yang tadi itu yang mungkin terlalu basah. Sorry, tadi ada helikopter mendarat jadi bunyi gitu ya.
Ada helipad ya mas di atas ya. Luar biasa ya planetarium Indonesia nih ya. Jadi buat podcaster nggak usah khawatir kalau memang mau bawa ya. Kalau malas macet-macetan kayak itu. Ada helipad. Maklum, dulunya mantan ini pelawak. Pelawak pensiun. Helipad buat drone tapi ya. Jangan gede. Oke, mas. Gimana? Berarti salah satu pokoknya solusinya seperti itulah ya, Iya, yang tadi dijelaskan ya. Betul. Oke mas, terus udah gitu. Aku tuh kan ngelihat Mas aus. Iya, nih aus. Ya udah, kita minum lagi. Maaf ya. Apa? Gimana, Mbak? Aku sampai lupa mas ngomong apaan. Pertumbuhan. Dia ini tergolong pertumbuhannya cepat, lambat atau gimana untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Oke. Karena itu yang paling dinanti mas. Kita bicara umum ya. Yes. Kita bicara umum. Jadi yang namanya monstera itu terbagi dua. Yang bukan terbagi, maksudnya yang jenis ini ya, monstera itu ada dua, ada deliciosa sama ada borsigiana. Ya. Nah kalau ini sih lebih ke borsigiana ya. Borsigiana. Nah perbedaan pertumbuhan mereka agak sedikit berbeda. Kecepatan tumbuh daunnya. Iya, kecepatan tumbuh daunnya. Agak berbeda. Kalau borsigiana mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan dia udah bisa tumbuh daun. Daun-daun baru ya mas. Daun baru ya. 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tapi kalau deliciosa itu butuh waktu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ataupun 3,5 bulan. Karena kenapa? Support nggak nutrisinya. Oke, balik lagi ke tapi situ ya, kita bicara kita bicara umum ya. Umum. Borsigiana lebih cepat tumbuh daunnya dibandingkan deliciosa. Kayak gitu. Borsigiana jauh lebih cepat ya berarti ya. Pertumbuhannya. Okay. Makanya dia agak cepat meningginya gini. Oke, karena memang dia akarnya juga cenderung lebih ini ya mas, lebih apa ya, lebih kelihatan jenis pohon merambatnya. Kan kalau deliciosa itu kan dia lebih tebel, lebih besar ya mas, batang ya. Batang, karena kenapa? Jarak satu daun ke daun yang lain itu tipis ya, mungkin sekitar 5 cm. Kalau ini kan panjang tuh, jarak satu daun bisa jadi sekitar 12 cm. Oh iya. 12 cm sampai 15 cm kali ya. Jarak satu daun. Jadi akarnya pun makin lebih banyak lagi. Iya, betul. Akarnya lebih banyak, akar ininya karena ya, dia ke atas. Jadi akar anginnya lebih banyak dia. Dan ini salah satu faktor yang menyebabkan dia juga pertumbuhannya jadi lebih cepat ya mas ya. Iya. Salah satu faktor itu ya mas ya. Genetiknya lagi lah ini. Genetiknya balik lagi ya. Kayak gitu. Jenisnya lah. Baiklah kalau begitu, pasti podcaster udah gak sabar nunggu-nunggu. Nah, karena nih mas, aku juga pengen bawa pulang yang ini. Tapi sebelumnya nih, aku ngintip sebelah sini ya, diintip-intip sebelah sini. Tapi sebelumnya nih kan seperti janjinya tadi, janji Mas Jaya mau Mas berat ternyata mas, ya Allah. Karena ini udah cukup besar. Aduh. Nah, janjinya Mas Jaya tadi mau praktekin propagation untuk si Alba varigatanya. Karena itu buat oleh-oleh saya bawa pulang. Ya Mas ya. Oke, pokoknya sahabat jangan kemana-mana, podcaster jangan kemana-mana, tungguin. Abis ini kita lakukan yang namanya teknik apa? Water propagation ya Mas ya? Water propagation atau WP kata Mas Jaya. Oke, jangan kemana-mana. Nih, podcaster balik lagi di segmen yang masih ditunggu-tunggu. Nah, Mas Jaya, aku mau lagi janji ya. Soalnya aku udah saya tuh sampai bawa-bawa vas loh, dan saya sudah isi dengan air. Nggak tahu nih airnya kebanyakan apa gimana nih Mas? Niat banget. Nanti kita ukur. Jadi ukur ya Mas ya? Nanti diukur dengan batasan yang kita potong nanti. Oke, sip. Seperti apa nanti ukurannya paling kalau menurut saya yang lebih baiknya seperti seberapa banyak sih air yang paling cocok untuk tanaman yang akan kita WP ini gitu. Terus ini apaan ya Mas? Ini kayak susu bayi. Ini yang kayak susu bayi, ini lebih ke arah untuk ini waktu pemotongan. Atau kalau kita potong dia itu kayaknya bener-bener bekas tempat susu bayi. Jadi biar nggak bekas sayatan atau lukanya itu aman ya, nggak sampai busuk itu nanti gitu loh.
Ini ada jualnya kok, banyak di sini. Banyak ya Mas. Kalau mau tanya nanti ya boleh ditanya ya. Boleh nanti ditanya ya. Jadi apa sih? Silakan. Oke. Boleh bubukan di kolom komentar, tapi syaratnya satu, harus follow IG-nya Plantarium Indonesia. Dan juga subscribe untuk Plan Podcaster. Saya masih agak-agak ribet. Oke Mas, berarti perlengkapannya apa aja Mas selain yang ini tadi? Terus? Ini tadi saya karena batangnya agak besar, biasanya saya ada pisau yang kecil ya. Pisau ajaib Mas Jaya itu ya? Yang kecil itu, tapi untuk tanaman yang agak kecil ya. Kalau yang ini saya rasa pakai cutter, tapi yang udah dioleskan dengan alkohol. Selalu. Dan harus selalu baru ya Mas. Betul. Supaya tajam ya. Dia tajam, dia harus tajam. Oke, siap kalau gitu. Oke Mas, aku udah gak sabar. Yuk, deg-degan kan rasanya kan. Oke, langsung? Mas, langsung dong. Bangun dulu sedikit. Aduh. Nah, sini Maegal. Jadi di sini saya coba ambil ya dari ini ada 1 daun, 2 daun, 3 daun. Mungkin batasnya ke daun ketiga ini akan kita potong. Dan saya akan motongnya di sini. Kenapa di situ, Mas? Karena di bawahnya ada mata. Oh, mata tunas. Nah, mata tunas di sini. Kalau mau dilihat di sini ada mata tunas nih di sini. Aku putar dikit kali ya, Mas. Nah, ini nih. Yang kecil ini ada mata tunas. Oh, itu. Nah, setelah kita potong nanti kita akan potongnya di sini. Oke. Nanti mudah-mudahan tidak ada halangan, dia akan tumbuh tunas baru lagi dari sini. Oke, baik. Karena ini saya akan potong juga nanti di sini. Di sini. Karena saya sudah siapkan ini untuk, tapi ini di media tanam nanti. Oh, ini di media tanam. Media tanam. Media tanam. Dan ini sudah sangat settle ya Mas, karena aku lihat juga. Iya, akarnya udah keluar. Dan sini udah berserabut semua nih, udah lengket semua di sini. Iya. Akar kecil. Ini lumutnya udah nempel nih Mas. Jadi udah udah saya siapkan untuk itu. Mas, ikhlas kan? Iya. Ikhlas. Karena ini mau saya bawa pulang Plan Podcaster. Oke, berarti nanti posisi di sini karena memang ada mata tunas ya Mas. Ada mata tunas di sini nih, satu. Nah, jadi podcaster memang kita harus cermat ketika kita mau melakukan stek ya. Untuk memotong batang atau stek batang ini kita harus cermat untuk melihat peluang-peluang yang akan tumbuh tunas berikutnya ya Mas ya. Iya. Kenapa saya potong di sini? Karena di sini kemungkinan besarnya daunnya itu akan putih. Oh, putih di sini. Karena mata tunasnya udah kelihatan putih itu. Oke, siap Mas. Sini. Nah, ini bisa dilihat nih, tuh kamera nih. Oke. Ini mata tunasnya tuh udah putih nih, ya kan? Nanti ada kemungkinan dia tidak putihnya oke gitu. Putihnya lebih oke, Mas. Oke, siap lah kalau begitu, Mas. Oke. Mas jangan deg-degan. Bisa kita mulai ya, jadi. Dengan mengucap apa Mas? Ya, sebelum kita lakukan ini ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita baca. Nah, kita mulai ya di sini ya. Saya coba di sini potongannya. Posisinya horizontal ya Mas? Oh iya, kalau ini kalau saya sih lebih suka horizontal. Lebih horizontal gitu. Aduh, agak-agak horor. Kayaknya cukup keras juga ya Mas batangnya ya Mas? Iya, karena ada bagian keras di tengahnya itu deh. Dan saya juga nggak mau buru-buru ya, karena yang penting tidak pisaunya tajam udah cukup. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Setelah ini, tuh, segera kita rendam tuh, Bengal. Oh, ini langsung direndam, dimasukkan ke dalam? Bengal pegang ya. Oke, boleh. Aku pegang Bisa ini. minta ambil itu nggak yang susu bayi. Bubuk. Nah, susu bayi. Nah, di sini kalau teman-teman nanti mau motong, jangan lupa nanti ini kita taburin di sini nih. Oh, oke, baik. Tapi nanti biasanya saya olesin pakai air nanti. Oh, Diolesin pakai air dulu. Ya, seharusnya ini diaduk pakai air. Baru kita seperti kayak Oh, dilarutkan sedikit air dulu ya Mas. Tapi jangan cair. Jangan cair. Ini buat sementara seperti ini dulu nih. Supaya nanti saya tambahin air. Ibarat katanya darahnya nggak kemana-mana gitu. Betul. Kok darah ya? Ini saya nggak perlu ituin karena kenapa akan direndam kan. Oke. Saya dapat yang bagus sekali loh. Tapi nanti kalau untuk di WP yang ini nanti untuk yang di media tanam potongannya harus dikasih. Biar nggak busuk nanti. Oh iya benar-benar ya Mas.
Oke. Ini loh tuh. Silakan dicek, cek tuh. Nah, ini tunas barunya peluang variegatanya sangat besar sekali. Oh iya. Mas. Di sini pun di batangnya bisa kita lihat ini. Iya. Di batangnya ini kan udah putih sekali itu. Batangnya juga udah putih sekali tuh. Jadi ini variegatanya, albonya keluar sekali, ini bisa dicek tuh. Ini untuk tunas-tunas baru ini, daun-daun yang tunas baru ini harus sangat hati-hati sekali ya Mas ya. Iya. Karena rentan sekali dengan yang namanya sobek. Nah, nah ini gimana nih Mas untuk airnya sendiri Mas? Sini, sorry, saya pegang ya. Iya, siap. Ini ya, tinggal. Yes. Ini kan ini calon akar angin ya. Betul. Oke, ini akar angin masih muda. Iya. Usahakan cari yang seperti ini, yang masih muda-muda seperti ini. Oke. Akar anginnya. Baik. Karena nanti dia akan keluar serabut-serabut nanti di sini. Oh, kelihatan ya. Ini masih hijau dan masih segar. Berarti masih muda ya. Yang masih muda seperti ini, pilih seperti itu. Kalau yang ngambilnya udah hitam kering seperti itu, itu biasanya banyak kan gagal karena busuk nanti dia. Oke. Lebih baik yang seperti ini. Jadi salah satu persyaratan untuk memotong stek itu cari akar angin yang memang masih segar. Iya betul, ya segar, hijau seperti ini ya kan. Nanti akan keluar serabut-serabut di sini, akar serabut, akar muda mereka. Yang putih-putih itu ya Mas ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lah, ya mungkin sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya Mas. Udah mulai terlihat ya. Oke. Terus satu lagi, ini kan akar anginnya batasannya di sini ya. Iya. Betul. Jadi kita ngerendamnya juga kalau bisa sampai segini aja nih. Tidak lebih banyak daripada lebih ke atas, karena nanti kebanyakan bisa terjadi pembusukan di batang. Oh iya, jadi cukup dengan sesuai dengan posisi di mana akar angin berada terakhir. Kalau saya melakukan itu selama ini saya lakukan, kalau ada pemotongan ya saya lakukan batas terakhir akar ini di mana nih? Oke, di batas sini ada nih. paling atas. Atau kita bisa lihat di sini kan ada calon banget nih, calon akar angin ya. Cukup di sininya aja udah. Karena kalau kita lebih di batang, saya khawatirnya ada pembusukan karena pembusukan di batang. Busuk nanti batangnya. Karena lama-lama kerendam kayak gitu. Iya, sip. Jadi nih airnya perlu dikurangi banyak atau gimana Mas? Ya, untuk nanti pasti saya kurangin. Kita kurangin nanti karena ini udah terlalu banyak ya airnya. Ya kalau mau banyak ini sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus ada penahannya. Penahannya ya Mas ya. Biasanya sih pakai itu Mas, tusukan sate. Bisa. Ya seperti inilah kita. Nanti naluri mereka nyari air kok. Ini nanti akan merunduk juga ke bawah. Oh, si akar angin sendiri itu akan turun ya Mas ya. Nanti mereka naluri mereka lah. Tapi lebih baik ya kita kedalamin nanti ya. Oh baik. Oh ya ini cukup sih. Ini cukup terendam. Jadi podcaster kalau bisa dilihat nih podcaster. Pas ya. Iya. Ini posisinya pas sekali. Jadi posisi batas permukaan atas air itu kalau bisa memang pas banget dengan posisi terakhir dari akar angin yang terdapat pada si dahan atau batang tanaman. Seperti ini. Ini sih pola saya ya. Pola ya Mas ya. Karena ini kan lumayan ya buat saya ya gitu ya. Jadi apalagi mau dikasih ke enggal gitu Mas. Loh biar selamat dunia akhirat. Jadi saya nggak mau ambil risiko sampai batangnya juga harus kerendam atau apalagi dahan ini harus kerendam gitu. Saya nggak mau nanti ya kemungkinan besar kan saya khawatirnya akan busuk. Kalau saya sih buat jaga-jaga selama ini aman ya seperti itu. Selama ini berdasarkan pengalaman. Balik lagi sahabat, jadi kan teori itu kan banyak ya, tapi kan apapun sebenarnya yang paling tepat itu adalah berdasarkan praktek ya. Tapi praktek sendiri itu kan disesuaikan dengan kondisi alam ya Mas, geografis masing-masing. Gitu ya. Nah setelah ini kita jangan taruh di tempat yang agak panas ya. Taruh tempat teduh karena dia masih stres banget ini nanti. Tempat dingin, angin berasik atau? Tetap ada sirkulasi udaranya ada. Dengan suhu ya mungkin ya 25 derajat cukup lah ya. 25 sampai ya 27 atau 30 lah dalam rumah lah kalau menurut saya sih. Terus apa yang perlu dilakukan? Apa perlu disemprot, diberikan misti atau gimana Mas? Boleh aja sih kalau di media ini. Yang kayak gitu dilakukan kalau suhu benar-benar ekstrim ya nanti. Kan kita tahu lah, kita sendiri udah gerah banget, apalagi sebenarnya mereka kan nggak panas ini. Tanaman ini kan seharusnya lembab ya kan. Iya, tanamannya harusnya lembab. Di alam yang lembab. Jadi kita tahu kalau kita sendiri duduk seperti ini di lokasi yang agak bikin rasanya kita sumuk gitu kan.
ya kita harus care juga dengan mereka. Oke, berarti kalau kita aja panas berarti tanaman juga panas. Siap Mas. Oke, baik. Nah Mas, untuk kondisinya dia sendiri posisinya harus stabil. Boleh kena guncangan kayak atau apa gitu? Baiknya jangan diganggu-ganggu. Kalau biarkan dia tumbuh ya, baiknya diganggu-ganggu. Nanti nih makanya kalau ada fase kayak gini, kalau teman-teman punya ikan cupang atau apa, ya silakan aja taruh. Jadi kita nggak ganti airnya untuk dalam waktu yang cepat gitu loh. Oh iya. Sebenarnya diganti air silakan, tapi kadang-kadang kan kita tarik akarnya itu ada yang patah lah. Mas kalau taruhin ikan nggak dimakan Mas akarnya yang baru numbuh? Kalau saya Mas. Mbak sambal lalapan gitu. Enggak. Saya rasa malah mempercantik ya. Cantik. Jadi lebih cantik lagi dengan warna ikan yang warna-warni ya kayak. Tapi aman ya Mas untuk si pertumbuhan akar-akar serabut itu sendiri? Aman kalau menurut saya. Karena cupang kan agak-agak pemakan segala gitu. Kayak lele. Enggak sih kalau lele. Enggak, so far aman lah. Terus ini kalau ini kan ada juga teknik orang ya, kalau punya teman-teman punya hydroton. Itu silahkan juga pakai, nggak apa-apa, bisa. Oh bagus ya Mas ya. Karena hidroton dia stabil ya kelembapannya, menetralkan pH air dan sebagainya gitu. Jadi plus dia tidak bergoyang-goyang karena hidroton kan sifatnya kayak rapat ya. Iya, memadat. Tapi tetap memadat tapi tetap gimana ya? Berongga. Iya, berongga. Jadi lebih permudah akarnya itu untuk berkembang gitu loh. Iya, betul. Hydroton membantu. Sangat membantu ya Mas. Membantu. Hydroton ya. Oke, baiklah kalau begitu. Membantu juga. Kalau punya ya, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Kalau nggak ada cuma dengan air ini ya Mas ya. Yeah. Oke, baik. Nanti baru Mbak Enggal. Ini kan karena akarnya masih sedikit ya. Nanti akarnya sedikit, jangan terlalu sering diganti-ganti itu. Biar dulu dia tumbuh. Biarkan dia tumbuh. Karena kalau makin dia bergoyang, khawatir tadi akarnya keganggu. Ya. Makanya lebih baik ya terserah taruh ikan gapi atau apa gitu ya, mencegah itu. Nanti kalau akarnya sudah banyak, perawatannya berbeda lagi nih, penanganannya berbeda lagi. Jadi kalau akarnya udah banyak, berserabut atau apa udah banyak lah akarnya gitu, harus sering diganti. Airnya harus sering diganti. Iya, di samping mencegah jentik nyamuk, kedua juga logikanya kan makin banyak akar berarti akar itu berfungsi semua kan, berfungsi dalam mengambil nutrisi, ngambil oksigen, mineral, dan lain-lain, ngambil mineral dari air ini. Betul. Jadi dalam waktu singkat ya emang udah keproduksi dan dia dibagi ke daun-daun dia yang ini. Jadi cepat habis. Ya baiknya seminggu sekali ganti. Ya mau kali 3 hari atau 5 hari sekali ya boleh ya kan. Nah, untuk kondisi dia siap dipindahkan ke media tanam. Sebenarnya sekali langsung potong begini kita pindah media tanam juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Boleh gitu loh, boleh. Tapi teman-teman, satu, medianya itu aman nggak dengan penyakitnya itu, hara tanamannya itu, media tanamnya cukup nggak? Nah itu harus pahami bener. Biar juga nanti kelupaan nyiram kan, orang banyak penghobi ini dia waktunya dibagi ya, dia kerja dari pagi sampai malam ya kan. Belum mereka nanti liburan, liburan 3 hari, mancing di laut 3 hari. Itu curcol. Mancing ya kan, terus ya gitu. Ada waktu-waktu yang mungkin kalau di media tanah itu, ya media yang kering, ya kan, itu kelupaan nyiram lah, inilah itu banyak kutu yang datang, nah itu nggak bisa teratasi sama mereka. Kalau saya saran sih OWP ini aman ya? Satu aman, kedua lebih cepat produksi akar karena saya udah coba contoh kayak Peperomia Renrop ya. Oh iya, Peperomia. Peperomia Renrop saya punya yang variegata. Peperomia Renrop variegata saya pakai WP. Sebelum karena kalau dipakai WP sama di media langsung, kalau yang saya lihat itu pertumbuhan akarnya lebih cepat di air ini. Lebih cepat di air ya Mas? Iya. Pas dia udah keluar serabut baru saya taruh di tanah. Terus kita untuk mengukur kadar kelembapan, terlalu lembab atau kebasahan dan sebagainya, itu
lebih enak ya Mas ya. Iya, Karena memang kalau di air emang udah pasti dia terendam kan gitu. Tapi kalau tanah itu agak-agak worried ya Mas. Agak sulit. pH-nya kita juga kan Betul, ya betul. masih manual lah ya, kecuali orang benar-benar dia punya pengukurnya ya kan, terus dia benar-benar detail sebelum ditanam, medianya udah difermentasi dulu, Dikukus dulu lah dan lain-lain dikukus, sebagainya. dimasak, bla bla bla, banyak hal yang harus yang karena kenapa dia ada luka. Iya. Dia ada Betul, luka, dia ada lukanya itu yang jadi celah masuknya bakteri, virus dan sebagainya yang membuat mereka nanti ya lebih rentan ya kena sakit Iya, gitu loh. benar-benar, Mas. Nah itu banyak orang gagal. Karena itu ya salah Iya. satunya Mas kurang memperhatikan hal yang satu itu. Nah Mas, kalau dari si WP ini sendiri untuk dia ready siap dipindahkan ke media tanam atau tanah itu kurang lebih berapa lama sih? Sebulan Kalau kah? saya ya itu biar aman 1,5 bulan, 2 Sebulan bulan. setengah ya? Lihat inilah nanti. Berarti itu situasional, tergantung kondisi iya, si situasi. akar-akar. Kita lihat pertumbuhan akar. Biasanya sebulan tuh udah mulai ya. Beda sama waru 10 hari akar udah banyak. Kalau dia agak sedikit lama. Baiklah, kalau baru 10 hari akar udah banyak, saya akan mencangkok nanti itu. Iya, kalau dia ya itu cangkok mah cepat sekali Jadi cangkok. ternyata Mas Jaya ini punya waru yang varigatanya ya Mas? Iya, waru varigata. Warnanya cantik banget. Nanti boleh diintip tuh di galerinya si Plantarium Indonesia. Saya sih mau nyangkok ini nih, ruby. Wah, Ficus ruby. wah Mas. Kalau mau diangkat, ayo nanti saya akan praktekkan bagaimana cara mencangkok. Boleh. Karena memang saya punya ruby, tapi karena kemudian kemarin tante saya main, jadi kan tante saya punya beberapa tadinya itu Mas, karena tante saya main, dia suka, dia bawa pulang deh tuh. Jadi hanya tinggal beberapa. Saya pengen belajar tuh tekniknya. Karena beberapa kali ada yang jadi, ada yang enggak gitu kan. Ada yang gagal, ada yang jadi. Nah, aku pengen tahu nih kenapa sih faktor-faktor apa sih yang bisa bikin itu ya Mas? Ada faktor yang menyebabkan akar nggak keluar, tapi nanti kita kulik lagi ya. Siap, oke Mas. Sip, kalau begitu. Jadi kalau Mbak Engel mau ngulik, kalau nggak apa. aku ngulik sih Mas, nanti aku pelajarin. Begitu ya. Oke, baiklah Mas Jaya, terima kasih banyak atas informasi yang sangat berharga ini, dan terima kasih banyak juga sudah memberikan saya hadiah yang cantik ini. Silakan dijaga, dirawat. Baik, ya. Mas jangan sedih gitu dong. Dah. Dah katanya. Thank you Mas Jaya. Pokoknya nanti ketemu lagi di episode yang tadi Mas Jaya janjikan sama saya. Oke. Podcaster. Nah, ini dia oleh-oleh saya kali ini dari Mas Jaya, owner dari Plantarium Indonesia. Nah, podcaster, lihat kan betapa cantiknya Monstera albo variegata. Nah, podcaster juga bisa memiliki atau melakukan hal yang sama yang telah dilakukan, yang dicontohkan oleh Mas Jaya. Jadi jangan pernah ragu atau takut untuk ada iklan. Wow, jadi pokoknya jangan pernah ragu atau takut untuk melakukan perbanyakan atau propagasi untuk tanaman yang bersifat variegata. Yang penting kita tahu tekniknya dan caranya. Nah, selama itu kita jalankan dengan baik, semoga teman-teman tadi menyaksikan dengan sangat detail ya apa yang telah dipraktekkan oleh Mas Jaya. Nah, sahabatku semua podcaster, sampai jumpa di episode podcast lainnya, plan podcast lainnya yang akan mendatang. Pokoknya sehat selalu dan sukses.